Lanjutkan ya, sambil nunggu yang lain. Apa share screen lagi coba. Sudah kelihatan belum, Mbak? Sudah, Pak. Nah, kita lanjut pada slide nomor 8. Kita perhatikan di sini ada peristiwa gerhana matahari sebagian. Nah, prosesnya, posisi matahari yang warna kuning, kemudian posisi bulan berada di tengah, sedangkan posisi bumi sendiri itu berada pada wilayah yang kita sebut di luar daripada daerah penumbra atau daerah antumbra yang seharusnya di dalam di sini. Ya, berarti masih di luar. Ini gerhana matahari sebagian. Jadi matahari tidak bisa tampak untuk wilayah-wilayah yang sebagian seperti ini yang masuk ke daerah penumbra. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ada lagi. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin pada saat bulan berada di titik terjauhnya dengan bumi atau apogee, ya kan? Tadi kan ada istilah apogee dan perigee. Dan bumi sedang berada pada titik terdekatnya dengan matahari atau perihelion. Maka kerucut umbra, nah ini umbra, wilayah yang ini, yang apa? Berada di balik daripada bulan, di depannya bumi. Ini daerah umbra, ya, pada titik yang disebut dengan wilayah umbra. Maka kerucut umbra dari bulan tidak bisa mencapai bumi. Nah ini, nah, yang antumbranya wilayah yang dekat dengan bumi. Di luar daripada umbra dan antumbra adalah penumbra, ya. Di belakang kerucut umbra bulan itu posisinya wilayah yang tidak bisa melihat dari gerhana. Maka wilayah di belakang kerucut umbra bulan akan terbentuk daerah namanya antumbra. Ini daerah antumbra. Daerah inilah yang menyebabkan gerhana matahari cincin terjadi. Ini namanya gerhana matahari cincin. Selanjutnya, ada lagi gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida selama peristiwa gerhana matahari terjadi fenomena gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin secara bergantian akibat ukuran diameter sudut bulan dan diameter sudut matahari yang hampir bersamaan. Tuh ya. Lalu selanjutnya gerhana bulan penumbra. Posisi matahari ini, kemudian sinaran, ya sinar matahari, ya, kemudian sampai ke bumi. Nah,
posisi yang tidak tampak ini ya ini adalah daerah umbra. Sedangkan posisi bulan berada pada posisi di penumbra. Ini gerhana bulan penumbra, jadi tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah dari matahari dan wilayah bulan umbra. Sedangkan ini orbit bulan, gitu. Jadi ketutup dia sinar daripada bulan. Jadi gerhana bulan penumbra. Bulan pada posisi di penumbra. Gitu. Nah, ini hasil daripada kemarin Bapak minta ke Rahayu, kakak kelasmu ini. Apa gambarnya? Kemudian ada gerhana bulan sebagian. Posisi bulan itu antara ya kan matahari itu sendiri, kemudian bumi berada di luar, nah, seperti tadi itu, di luar wilayah dari ya kan disebut dengan ada apa namanya umbra, tapi sebagian kecil ada daerah penumbra juga, tidak mencapai daerah antumbra, posisinya di bawah. Jadi posisinya ada sebagian yang masuk ke penumbra, ada di luar daripada sinar itu sendiri. Ini juga dari Rahayu. Gambar foto. Apa namanya gambarnya. Nah, ada di sini siklus gerhana. Ya. Apa itu siklus gerhana? Nah, ada siklus gerhana dibagi menjadi beberapa ini. Ada disebut dengan siklus Saros dan siklus metonik. Jadi perjalanan aktivitas daripada gerhana yang dari awal sejak zaman Nabi Muhammad sampai saat ini ya kan itu sudah dicatat. Nah, siklus Saros itu apa? Siklus gerhana yang bergeser 11 hari lebih lambat dari tanggal gerhana. Ya. Jadi kalau pada saat harusnya terjadi gerhana, nah kemudian dia bergeser. Ya kan? Sama seperti kita pada saat merayakan satu Syawal, itu kan bergeser terus tuh makin maju ya tanggalnya. Dalam satu kali siklus Saros terdapat 223 kali periode sinodis bulan. Nah, jadi pada saat bulan itu melakukan rotasi terhadap bumi, nah itu kita sebut dengan namanya siklus sinodis. Berarti satu siklus Saros lamanya 18 tahun antara 10 dan 11 hari. Pada dua gerhana berurutan dalam satu seri Saros yang sama, diameter sudut bulan berubah sangat kecil. Hal ini dapat dipahami karena keterkaitan siklus Saros dengan kelipatan anomalis dan nodikal. Nah, ya toh, itu ada dulu, ada siklus anomalis juga tuh. Nah, siklus Saros itu 223 kali periode sinodis hitungannya. Ya, jadi kalau sinodis itu kita tadi adalah perputaran atau rotasi dari bulan terhadap bumi, itu hitungnya berapa kalinya. Nah, siklus anomalistik itu 239 periode anomalistik. Nah, siklus drakonik itu 242 periode sinodikal. Periode itu satu kali dia kejadian gerhananya. Nah, sedangkan kalau yang disebut dengan siklus metonik adalah siklus 235 lunasi atau periode sinodis bulan. Nah, lunasi biasanya itu lunar, itu bulan namanya. Dalam satu siklus metonik, fase bulan yang sama akan terjadi pada tanggal yang hampir atau tepat sama setiap ya kan 2325 lunasi bulan atau 19 tahun Masehi. Nah, tahun Masehi kita tahu bahwa 12 bulan kan, satu tahun itu kalender Masehi. Dalam 19 tahun tropis, 12 tahun diantaranya setiap tahun terdapat 12 lunasi dan 7 tahun sisanya setiap tahun terdapat 13 lunasi. Nah, itu siklus gerhana. Itu baik gerhana yang matahari dan bulan. Nah, ini khusus untuk gerhana bulan tetrat. Jadi kejadiannya 4 kali dalam 1 tahun gitu loh. Baik maaf dari setahun 2 kali, kemudian dalam 2 tahun 4 kali. Apa itu disebut dengan gerhana bulan tetrat? Adalah untayan 4 gerhana bulan total yang berlangsung secara berurutan.
untayan gerhana bulan total ini tergolong langka. Dalam 1000 tahun yang kita sebut milenial, ya, ada milenium ketiga berarti 3000 tahun ya, seperti 2000 ya, sekarang tahun 2020. Nah, itu udah termasuk milenial ketiga. Dalam 1000 tahun di milenium ketiga terdapat 32 kali fenomena terjadinya gerhana bulan tetrat. Kejadian gerhana bulan tetrat tahun 2014 2 gerhana. Kejadian gerhana bulan total tahun 2015 ada 2 gerhana. Nah, bagaimana kita lihat siklusnya dari yang Saros dan ini? Nah, ini seperti ini tuh, ya. Jadi perjalanan dari gerhananya itu seperti ini. Nah, seperti kita nih punya wilayah nih, seperti ini nih. Nah, ini perjalanannya nih daripada gerak mataharinya, gitu. Jadi seperti kelihatan yang mataharinya bergerak, padahal kita yang bergerak ya, bumi itu sendiri. Nah, ini perjalanan seperti. Nah, ini udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi berapa malah sudah milenial ketiga katanya. Jadi udah hampir 3000 kita sebut. Sama seperti kita menghitung abad 21. Nah, padahal kan masih 2021 kita sebut abad 21. Nah, ini adalah peta jalur gerhana matahari seri Saros, ya kan 132 gitu. Selanjutnya adalah siklus Saros yang tadi disebut dengan 223 periode sinodis, ya berarti bulan ya Mbak ya, dengan bulan ya, itu sama dengan ya di sini adalah 223 dikali 29,5 sekian hari. Nah, ini adalah sinodis nih, periode sinodis. Jadi hampir 1 bulan nih, 29,5. Itu akan berlangsung 6.585,333 hari. Nah, tinggal berapa bulan saja nanti kita lihat nih. Ya, dari sekian hari itu kan nanti dibagi. Siklus anomalistik nggak begitu jauh beda, 239 periode anomalistik. Jadi 239 kali 27, sekian hari. Hampir sama 6.585,537 hari. Kemudian siklus drakonik 242 periode nodikal. Ya, 242 kali 27,212 hari. Hampir sama juga 6585,3572 hari. Contoh siklus Saros pada gerhana matahari cincin terjadi 25 Desember tahun 2019, ya, 26 Desember yang termasuk ke dalam kelompok nomor Saros 132. Padahal kan kita lihat adalah 223 periode. Sekarang termasuk siklus Saros yang 132 dari 223. Kalau kita lihat tanggal gerhana matahari cincin yang terjadi 4 Desember 1983 terjadi pada pukul 19.30 WIB. Pada tanggal 11 Desember 2001 terjadi pada pukul 3,52 WIB pagi. 26 Desember 2019 pukul 12.17 siang. 5 Januari 2038, nah belum terjadi nih, itu akan berlangsung pada pukul 20 atau pukul 8 malam. Pada tanggal 17 Januari 2056, ya kan, pada pukul 5,15 WIB. Nah, pertanyaan saya ke Adit, ya, kok bisa dihitung itu? Padahal kejadiannya belum, Mas. Kejadian 5 Januari 2038. Bagaimana caranya, Mas Adit? Sebentar, Pak. Ya. Uang 2019 kita udah ya, udah apa, sudah terjadi. Nah, kejadian yang akan datang kok bisa dihitung, Mas, kejadian gerhana matahari cincin. Aditya Ramadan.
bisa dihitung pakai siklus Saros, kemudian pakai algoritma Jenius. Yes, betul. Pokoknya yang penting perhitungan kita itu biasanya di Muhammadiyah itu hisab sama seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, ya kan? Nah, jadi kalau kita misalkan ru'yat, kamu belum tentu hidup pada tahun itu kan? Ya nggak Mas Adit? Sekarang umur kamu berapa? Karena umur kamu berapa? 21, Pak. Oh, masih bisa. Ya kan 2021. Ini kan 38 berapa tahun lagi? Bapak yang udah nggak ada. Ya, bapak yang mungkin udah tidak ada. Kalau kamu masih sanggup lah, ya kan? Kalau nggak sakit, ya kan? Kalau nggak jantungnya berhenti, ya kena COVID, ya gitu. Ya, begitu juga, ya kan? Pada siklus metonik. Nah, itu beda ya dengan siklus metonik. Periodenya aja. Yang membedakan adalah periodenya. Tahun 1980 sudah kejadian. Itu pukul 9.21 WIB. Gerhana bulan apa namanya disebut ini fase bulan purnama ya. Kemudian pada tahun 99 pukul 23 jam 11 malam. 2018 31 Januari pukul 20.27. Yang kita tahu 2037 kalau fase bulan purnama 2037. Gerhana matahari cincin adalah 2038. Hampir sama nih. Sama-sama bulannya Januari juga. Itu kejadian rencana 2104 WIB. Tuh ya kan. Mudah-mudahan kamu bisa mengalami. Tanggal 1 Februari 2056 itu pada pukul 19.36 WIB. Nah, begitu ya. Jadi udah bisa dihitung. Nah, cara menghitung ini kita sebut dengan metode hisab, Mas. Nanti kita belajar setelah UTS mungkin. Antara hisab dan ru'yat bagaimana nanti. Kalau ru'yat langsung pengamatan. Nah, yang disebut dengan tadi tetrat itu, nah ini ya keterangannya, kejadian gerhana bulan total pada milenium ketiga. Saat ini nih kita jalani nih milenium ketiga. Makanya kalian disebut generasi milenial, ya kan? Kalau saya udah disebut dengan generasi baby boomer, udah 50 tahun ke atas. Nah, kalian milenial nih. Tetrat 1 itu ya Siti, kejadian tetrat 1 itu tanggal berapa? Jadi berturut-turut 4 kali gerhana. Sebutkan tetrat 1. Baca. Siti Purwa. Iya, Pak. Terdengar audio saya tidak? Nah, bagus. Tetrat 1 itu yang pertama ada GBT 16 Mei dan 9 November 2003. Ya, terus berikutnya yang kedua itu GBT 4 Mei dan 28 Oktober 2004. Iya, arti GBT apa, Mbak? Gerhana bulan total. Jangan ditambahin L ya. Kalau tambahin L jadi LGBT tuh. Iya, hati-hati. Tetrat kedua, ini juga berlangsung, ya. Ya. Santi, baca. Tetrat kedua sudah berlangsung. Yang ini ya Pak, tetrat kedua GBT ya. 15 April. Ya, dan 8 Oktober 2014. Nah, tahunnya sama. Terusnya yang kedua? Yang kedua GBT 4 April dan 28 September tahun 2015. Nah, supaya kamu juga nanti bisa ngalami tetrat ketiga, baca Santi. Tetrat ketiga GBT 25 April dan 18 Oktober tahun 2032. Kemudian yang berikutnya GBT 14 April dan 8 Oktober tahun 2033. Wah, Bapak udah tos pahit itu. Nggak ada di dunia kayaknya nih. Nggak bisa ngalamin. Kalau kalian masih lah. Nah, jarak antara satu seri gerhana bulan total yang disebut dengan gerhana bulan tetrat ini
Yang satu ke seri berikutnya bisa berjarak 7 tahun, 11 tahun, 18 tahun, dan 22 tahun. Hebat ya. Sudah bisa tadi seperti yang metode yang dikatakan oleh Adit ya. Manusia itu. Jarak yang lebih panjang bisa berjarak 311 tahun dan 293 tahun. Belum tentu umur manusia bisa mencapai seperti itu ya. Nah, ini menarik tuh. Selanjutnya adalah peristiwa gerhana bintang. Nah, ini juga tadinya Bapak waktu masih kuliah kemarin itu nggak pernah paham ini gerhana bintang. Kok ada juga ya? Nah, gimana peristiwanya itu? Ya dah. Kompas.com Selasa 25 Juli tahun 2017 ya. Bulan menelan sebuah bintang Regulus. Ya, ini ada gambar bulan ini. Nah, gambar bulan. Nah, ada titik jauh nih titiknya ini. Itu namanya bintang Regulus. Itu nanti kemakan, ketutup ya. Itu namanya gerhana. Jadi menutupi daripada benda langit yang lain. Apa itu bintang Regulus? Salah satu bintang terang yang bisa disaksikan dari bumi. Hilang selama beberapa menit dari pandangan mata. Sejumlah astronom amatir di Indonesia berhasil mengabadikan fenomena yang terjadi pada pukul 18:51 WIB kemarin. Astronom amatir dan pembina Jogja Astro Club, Mutoha Arkanudin, mengatakan gerhana Regulus kemarin sangat istimewa. Kita bisa menyaksikan seluruh tahap gerhana, katanya. Regulus awalnya tampak di atas bulan. Seiring waktu berjalan, bintang paling terang di konstelasi Leo itu masuk dan hilang di balik bulan. Ya, coba nanti kalau kamu pakai stellarium, kamu ketik, kamu cari namanya bintang Regulus. Kamu ketemu apa enggak? Nah, karena ini kejadiannya 2017 berarti dulu berdekatan tuh antara bulan dengan bintang Regulus. Kamu cari. Nah, kalau bisa kamu foto, kamu kirim ke Bapak di stellarium. Pasti ada tuh Regulus itu. Karena berada pada konstelasi Leo. Nah, bagaimana sekarang kejadiannya kalau terjadi yang disebut bulan purnama? Ya, disebut adanya kejadian bulan purnama itu akan mempengaruhi pasang naik dan pasang turun. Gitu, ya. Di sini dikatakan bahwa pada saat bulan baru, ya kan, new moon, ini ingat dari film yang apa beberapa tahun yang lalu nih, yang antara vampir dengan apa serigala ini. Bulan purnama, posisi bulan dan matahari berada pada satu garis lurus, ya. Kita sebut juga kalau satu garis lurus ini okultasi nanti, sama seperti yang kejadian kemarin antara Mars dan bulan, satu garis lurus. Posisi seperti ini menyebabkan pasang perbani. Pada saat pasang perbani terjadi pasang naik yang atas nih, ini pasang perbani, tadi pasang naik, dan pasang surut terendah. Jadi ini posisi daripada bumi pada saat bulan baru, ya namanya new moon, dan ini matahari, itu terjadi pasang naik. Sedangkan pada saat posisi bulan 3/4 atau 1/3 terjadi pasang surut, ya gitu, ya. Jadi kalau nggak salah kemarin anak semester 8 deh kalau nggak salah, siapa namanya yang bertanya, Pak, kalau namanya banjir yang rob itu apa bisa terjadi karena apa? Ya itu karena pengaruh bulan ini, bulan baru seperti tadi. Begitu juga ya pengaruh daripada matahari itu terhadap pembagian musim ya di dunia. Musim adalah waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim atau bisa juga disebut bilangan waktu tertentu. Ada musim buah mangga, ya kan, musim durian. Nah, itu juga di Indonesia itu akibat daripada gerak semu matahari ya terhadap bumi. Kejadian pada saat musim dingin
di belahan bumi utara, khususnya di Eropa, itu terjadi antara 22 Desember hingga 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi selatan, terbalik, itu terjadi musim panas. Pada saat 22 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara, musim semi, belahan bumi utara selatan gugur. Sedangkan periode 22 Juni hingga 12 September, musim panas untuk belahan bumi utara, belahan bumi selatan musim dingin. 23 September, 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. Nah, saya ngalami waktu di Prancis waktu itu 4 musim, ya. Yang paling enak adalah musim semi. Kebanyakan pada saat musim semi itu ada pertunjukan, disebut namanya spektakel. Jadi setiap kota itu ada semua kegiatan-kegiatan menyambut musim semi. Begitu juga dengan adanya matahari, kita mengalami yang disebut dengan pembagian iklim. Ya, untuk wilayah utara itu berkisar antara 60,5 sampai 90 derajat. Kutub utara itu beriklim dingin. Kemudian untuk wilayah antara 40 derajat hingga 60,5 derajat iklim sedang. Untuk 23,5 hingga 40 derajat subtropis. Nah, kita berada di khatulistiwa itu iklimnya tropis. Jadi ada 2 musim, penghujan dan musim kemarau. Begitu juga kejadian yang sama untuk belahan bumi selatan. Baik, ya. Saya minta sebelum kita nanti sedikit bicara yang lain masalah tugas silabus ini, kemudian tolong Siti Purwa cari surat At-Taubah. Di sini juga Bapak sudah ada ayat 30 ya, 37 ayat 36, bacakan. Yang lain bisa dengar. A'udzu billahi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasi syuhur indallahi inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Siti, suaranya belum dengar? Oh, ya, sinyal kali ya. Adit, baca terjemahnya aja, Adit. Siti nggak kedengaran suaranya. Iya, Pak. Artinya aja. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Jadi kenapa ini ya kan kita hubungi bahwa ternyata dari
pergerakan ketiga benda langit, matahari, bulan, dan bumi itu sendiri, itu dibuat perhitungan dalam 1 tahun, ya kan, ada bulan-bulan tertentu yang memang dimuliakan. Nah, kamu nanti cari, ya kan, pada bulan-bulan itu, dan banyak biasanya umat Islam itu melakukan ibadah pada bulan-bulan tersebut, ya. Nah, kemudian kalau kita sitir lagi, ini adalah kejadian di mana pada saat putra dari Nabi besar kita, ya kan, yang bersamaan waktunya dengan gerhana matahari itu meninggal dunia, wafat. Namanya Sayyid Ibrahim. Rasulullah Muhammad SAW sendiri menjelaskan, gerhana tidaklah terkait dengan kelahiran atau kematian seseorang. Kejadian ini murni sebagai fenomena alam. Nah, penjelasan ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kan? Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat atau tanda di antara ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang itu atau karena hidup lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga tersingkap kembali. Nah, ini ada Bapak yang kirim ke kalian juga. Kalian ada bacaan itu, ya, kalau nggak salah bacaannya ini yang terkait dengan Bapak share, mudah-mudahan kelihatan nih. Udah kelihatan belum? Fikih gerhana menyorot fenomena gerhana perspektif hukum Islam. Kelihatan nggak, Mas? Sudah, Pak. Oke, ya. Kelihatan, Pak. Nah, di sini akan ya dijelaskan hubungan dari masing-masing antara gerhana matahari, gerhana bulan, dan gerhana bintang. Dan di sini juga ada jenis-jenisnya. Ada 10 jenis matahari, bulan, dan bintang kejadiannya. Ya, ini kamu baca. Ada tulisan juga di sini mengenai Saiful Mujib. Bagaimana pengaruh daripada gerhana terhadap kehidupan makhluk hidup di situ. Ya, ini ada kalau nggak salah banyak di sini. Ya, seperti ini misalkan tinjauan-tinjauan sains. Kemudian ini ada pengaruhnya Saiful Mujib, bukan Mujib, berjudul Gerhana Antara Mitos dan Sains dalam Islam. Ya, nah, nanti UTS mungkin Bapak akan keluarkan ini. Bagaimana dampak daripada gerhana terhadap kehidupan kita, terhadap manusia, kepada hewan, segala macam kayak gitu. Ya, nah ini jenis-jenisnya. Gerhana matahari ada 6, gerhana bulan ada 3, gerhana bulan ada 1. Ya, itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, selain kamu tadi lihat mengenai bagaimana terjadian bintang Regulus yang dimakamkan oleh bulan, nah kamu cari di Stellarium, mudah-mudahan ketemu, ya. Kemudian kamu coba gambarkan secara rinci, ya kan, dalam tugas kamu kejadian pasang naik dan pasang surut, posisi pada saat bulan purnama yang bagaimana, gitu. Baik, tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Mas Adit, ada yang tidak hadir dari teman-teman kamu? Sebentar Pak, dicek dulu Pak. Ya, tolong dibuka semua ininya. Bapak mau foto. Semua. Jumlah total yang peserta hari ini adalah 28. Kayaknya lengkap ini. Mas? Ya Pak, sebentar Pak. Kayaknya lengkap deh.
Muhammad Gaga nggak ada, Pak. Muhammad Gaga nggak ada ya? Satu berarti ya. Iya, Pak. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Saya bingung untuk pertemuan ke-7 ini karena tidak ada waktu bagaimana ya Pak? Kasih filenya aja ya, kamu pelajari ya. Ya karena kan biasanya 7 kali pertemuan baru UTS. Tapi karena kemarin kita libur awal puasa, pertemuan ke-6 harusnya tanggal 12 digeser ke 19. Nah, latar belakang Bapak ini, siapa yang tahu itu gambar apa, Monik? Siapa dan katakan yang bisa jawab? ISS. Hampir. Kalau ISS masih ada seperti ada rangka-rangkanya. Ini adalah yang kamu harus eksplor, cari di Google atau di Wikipedia, rencana hotel masa depan di luar angkasa. Hotel yang sudah ada kerjasama antara grup SpaceX dengan satu perusahaan ya di swastanya Amerika. Bagaimana nanti itunya cara membangunnya, Bapak akan tanyakan di UAS nanti. Ya, membangun hotel di luar angkasa. Ya, yang saat ini ada perjalanan 4 orang astronot, ya, ada dari Italia, ada dari Jepang, kemudian ada dari Amerika, ya, menuju ISS 4 yang kemarin diluncurkan dari Cape Kennedy. Yang 3 pulang, 2 Rusia kosmonot, 1 ya kan Cat Rubin dari Amerika. Jadi biasanya pertanyaan Bapak itu bagaimana proses pekerjaan pembangunan hotel di luar angkasa? Apa langsung semuanya dibawa itu peralatannya, kemudian materialnya, bentuk materialnya apa? Nah, kamu harus cari. Tidak ada? Bapak akhiri pertemuan ke-6, materi kosmografi. Terima kasih atas perhatian saudara. Seperti biasa, untuk yang mahasiswa yang jarang membuka OLU, Bapak catat. Karena ada sebagian yang rajin banget. Yang sama sekali seperti Irfan, belum ada saya lihat disentuh mengenai online learning-nya UHAMKA. Itu suka ada tambahan pelajaran di situ, ada pertanyaan dari Bapak. Dan sekalian. Baik, Khairul Kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sampai ketemu. Ya.